Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, adrikni, ya Sayyidi, ya Sayyidi, wa Rabbini. Wal ahla wal awlada wal lad'amila bil wahidiyati bi fadli dhil ula. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah was salam. Ya ayyuhar rasul ya Muhammadu ya sahibal maqami ya mahmudu. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binallah musilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina warib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Ketua PW Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Bandung yang kami hormati, Al-Mukarramin Bapak Ibu Khadimul Wahidiyah, baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan imam-imam jamaah yang kami hormati, Al-Mukarramin para pejabat pemerintah, baik sipil TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami hormati, para tokoh ulama, para zu'ama, para ustadz, para kiai, para ustadzah yang kami hormati, segenap panitia penyelenggara mujahadah rubuh sanah dan doa bersama Kabupaten Kota Bandung yang kami hormati, wabil khusus Sohibul Baldah, pengersa pimpinan pondok pesantren yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, pembawa acara yang kami taati, di pagi menjelang siang yang mulia pada hari ini, izinkan kami makmum di belakang Bapak Ibu hadirin hadirat, mujahidin dan mujahidat, untuk memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan segala nikmat, inayah, hidayah, dan taufiknya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mujahadah rubuh sanah li dzikri maulidin nabiyil karim, dalam rangka memperingati dilahirkannya junjungan kita beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tandai rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin.
sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita, Habibi wa Habibana wa Habiballah, Paduka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga para sahabat tabi'in dan tabi'atnya, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalamu ala alihim wa ashabihim. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa sauqan yang sangat tulus. Mari kita haturkan kepangkuan para aulia illah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususan khasah li hadrati ghauthi hadaz zaman radhiyallahu an. Dengan penuh harap dan damba, mudah-mudahan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang kami sebut di atas, wabil khusus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauthi hadaz zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan syafaat tarbiyah, barokah nadhra serta jangkungan doa restu kepada kita bersama, sehingga acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini betul-betul layak diridhoi dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat, mujahidin mujahidat yang kami muliakan, sungguh merupakan fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus nikmat yang tiada tara. Seandainya kita mau bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul pada pagi hari ini, terutama kita dikenalkan dengan sholawat wahidiyah beserta ajarannya. Ini merupakan nikmat yang tiada tara, yang mungkin habis usia kita tidak akan pernah sampai syukur yang sebetul-betulnya syukur. Karena sholawat wahidiyah bukan hanya membaca sholawat, tapi sekaligus dibimbing dengan ajaran lillah billah, lir rasul bir rasul, lil ghaus bil ghaus, yukti kulladhi haqqin haqqo, taqdimul aham fal aham, thummal anfa' fal anfa'. Mohon maaf kalau masih ada cerita miring tentang wahidiyah. Itu karena ketidaktahuan. Sekitar tahun 2002 saya mengenal sholawat wahidiyah. Awalnya saya mendengar tetangga saya bernida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Saat itu terpanggillah himmah jihad saya, karena saya nilai waktu itu bernida memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bertolak belakang dengan ketauhidan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga ada himmah di hati saya untuk memperbaiki ini supaya manusia betul-betul mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya justru wahidiyah yang menolong pribadi saya. Sampai saat ini sekalipun jelek, saya merupakan bagian dari sholawatul wahidiyah. Sebagai contoh, punten ibu abdi nganggo bahasa Tasik sakedap. Pilih tesami sareng di Bandung. Kanggo contoh anu ringan, ibu gaduh monyet, kuning namanya. Kalau hitamnya mirip sama saya.
ku ibu dikasih dua pilihan. Di pasihan cau sasikat tangan kanan dan tangan kiri ibu ngasih emas 2 gram. Kira-kira nu dipilih ku monyet rek nyanak cau atau napi nyanak emas? Alasannya kenapa monyet ngambil cau? Itulah ketidaktahuan. Karena seekor monyet tidak ngerti tentang perhiasan. Ayeuna ibu upami ku abdi di sodoran cau sasikat sareng emas 2 gram, nuku ibu dicanak lu mana? Alasannya kenapa? Karena ibu tahu, ibu ngerti bahwa emas itu jauh lebih berharga daripada cau. Leres teh? Kalau monyet ngerti pasti ngambil emas. Karena ini hanya sasikat, kalau emas 2 gram dijual dapat 2 truk. Jadi kalau ada orang miring tentang wahidiyah, kita biarkan tidak menjelaskan apa itu sholawat wahidiyah, maka kitalah yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ditarbiyah untuk tahu, untuk mengerti, oh inilah wahidiyah, inilah sholawat wahidiyah. Ini merupakan nikmat yang tiada tara Bapak Ibu sekalian. Karena wahidiyah lahir sekitar tahun 1963 melalui tangan dingin beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Istimewa bukan hanya sekedar dari estetika balawiyahnya saja, dari balagohnya saja yang telah diakui oleh seluruh ulama sufi, tapi yang paling penting adalah sirrinya, yang paling penting adalah rahasianya, yang paling penting adalah asarnya. Di mana wahidiyah punya tujuan untuk berupaya menjernihkan hati dan makrifat billah. Ibu-ibu abdi nyanak contoh anu konkret. Saya tidak tahu pengalaman rohani, yang saya tahu pengalaman yang nyata di dunia ini. Saya bawa sopir namanya Kang Bima, masih tetangga dari kecil seangkatan Pak. Kalau tidak percaya silahkan ibu tanya sendiri, bapak tanya sendiri. Kang Bima ini dari kecilnya itu sudah nakal Pak. Sama orang tua berani melawan, sama teman hampir tiap hari dia berkelahi kalau di sekolah. Tidak ada hari tanpa berkelahi. Nah, akhlak ini berlanjut sampai dewasa. Dan pada titik akhirnya dengan keegoan beliau sampailah kepada titik perbuatan dosa yang tidak diharapkan. Beliau membunuh orang dan masuk penjara. Tapi setelah beliau mengenal sholawatul wahidiyah, beliau sering di mobil menangis sambil nyetir. Inilah asar yang tampak dari pengamalan sholawat wahidiyah. Sekali Bapak Ibu 40 hari membaca sholawat wahidiyah sesuai dengan bimbingan yang ada di lembaran, maka pada saat itu Bapak Ibu tercatat sebagai murid beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Ibu dan Bapak tercatat sebagai penderet beliau Kangjeng Romo Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, dan bendera beliau Kangjeng Kiai radhiyallahu anhu. Maka alhamdulillah wa syukurillah, kita diikut sertakan oleh beliau
Sebetulnya bukan kita yang mencari wahidiyah, tapi wahidiyah yang datang kepada kita atas fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wahidiyah, acara wahidiyah bukanlah kajian sebuah ilmu, tapi acara wahidiyah adalah mengajak umat untuk memohon keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak umat untuk sadar keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak umat untuk taubatan nasuha. Kita sudah tahu dari kecil bahwa seluruh pengabdian kita harus mukhlishina lahuddin, harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita hanya bisa teori saja. Yang kita bahas setiap hari lillah dan billah, sedangkan kita sendiri yang membahas lillah dan billah dalam keadaan sedang tidak lillah dan billah. Hadirin hadirat, mujahidin mujahidat yang saya hormati, maka melalui sholawat wahidiyah bukan hanya teori tapi dipraktekkan. Kalau kajian teori kita hanya bisa resep masak. Upami ngadamal opor teh resepna gula sakieu, uyah sakieu, teras muncang sakieu. Hanya tahu resep tapi ibu tidak pernah memasak. Bakal ngaraosan raos nasok. Kita resepnya sudah tahu tadi tapi tidak pernah memasak. Begitulah gambaran dunia di akhir ini. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidak ada datang suatu zaman dari zaman ke satu zaman lain kecuali illa wa ba'dahu syarrun. Zaman itu akan semakin carut marut, akan semakin tidak menentu. Wahidiyah mengajak kita untuk jadi kokik, untuk memasak sendiri walaupun kita tidak tahu resep aslinya. Maka Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an memberi bimbingan membaca sholawat wahidiyah atau mengamalkan sholawat wahidiyah mesti harus didasari lillah. Jangan ada tujuan yang lain. Apalagi mengamalkan wahidiyah ingin kaya raya. Itu keluar dari tuntunan wahidiyah. Ingat ibu bapak sekalian, dalam kitab Tabaqatul Kubro didawuhkan bahwa di situ Syekh Musannif menukil firman dawuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibadi ilallah, hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mereka yang di pasar yang kita pandang setiap hari tidak sholat dan pandangan miring berikutnya, tapi abghadul ibadi ilallah man amila amalal akhirah, manusia yang paling dibenci oleh Allah, manusia yang beramal amal akhirat, yang sholat, yang beristighfar, yang bersolawat, berkurban, berhaji, berumroh, tapi tujuannya keluar dari lillahi ta'ala, ghardun min aghradid dunya, hanya ingin dalam hatinya untuk menggapai kebahagiaan dunia. Maka sekalipun dia sedang taat, ketahuilah dia adalah hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah
yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak amal-amal manusia, amal-amal umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelihatannya sedang beramal urusan akhirat, kelihatannya sedang sholat, kelihatannya berkah, kelihatannya sedang beristighfar, yasiru min amalid dunya, tapi pekerjaannya hanya jadi pekerjaan dunia saja. Di akhirat tidak ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisu'in niyah, karena jeleknya niat. Dan sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya, dan banyak pekerjaan manusia merupakan pekerjaan duniawi. Macul, ngorek, ngojek, nyupir, pekerjaan duniawi, tapi ternyata jadi ibadah di hadapan Allah, mampu membebaskan segala kesalahan dan dosanya di hadapan Allah. Bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Maka Bahyai mengajak kita bukan hanya ketika membaca sholawat, tetapi segala aktivitas kita yang tidak bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasulnya hendaknya diniati lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapungkur ece aya 2 santri mondok di satu pondok pesantren. Mohon maaf, saya pinjam namanya Deden dan Dadan. Maaf Kang Dadan, saya pinjam dulu. 2 santri Dadan dan Deden ini kepinterannya sama, Bu. Dites oleh gurunya 1000 bait alfiah, Dadan lancar, Deden pun lancar. Dan akhirnya Deden dan Dadan ini oleh gurunya disuruh pulang. Geus we Den jeung Dan aya nama balik, tinggal kalembur amalkeun ilmu. Pulanglah Deden dan Dadan. Karena sudah jadi sunatullah, orang pesantren itu tuh belum tentu jadi kiai. Kan kalau orang pesantren jadi bangsat. Deden kebetulan mengamalkan ilmu di kampungnya sekaligus berbisnis, dan Dadan mengamalkan ilmu di kampungnya sekaligus bercocok tanam. Upami Deden mah janten tukang bisnis, Dadan mah janten tukang tani. Melak sampe, melak hui. Pada satu saat Dadan ini pergi ke gurunya, bersilaturahmi. Sudah sekian lama tidak silaturahmi terhadap guru, ya bersilaturahmi kepada guru. Bawa seekor kambing, tetapi bawa domba. Mohon maaf, Dadan ini silaturahmi ke gurunya. Deden itu bersilaturahmi kepada gurunya bawa hasil tani sampai lahwi setengah karung. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Saya mohon diterima untuk bersilaturahmi, dan saya alhamdulillah telah mengamalkan ilmu. Di samping saya mengamalkan ilmu, saya bercocok tanam alhamdulillah. Ieu hasilna panginten sanaosa alit, guru abdi hoyong diraosan. Ieu sampe ieu hui setengah karung mangga pamugi ditampi. Diterimalah oleh gurunya dengan senang hati. Saur guruna ka bojona mah, Deden rek mulang. Deden teh santri bener, santri alus, sanajan geus ngamalkeun ilmu teu poho ka guru, cing bahana naon atuh. Saur bojo ajengan mama teu aya cenah teh aya nanaon, mung aya kamari santri ngirim anak domba. Geus teh cenah eta bikeun. Kaslilah sama Deden. Di jalan ketemu sama Dadan itu Pak yang pebisnis. Den, di mana ente? Silaturahmi di guru.
Geuning eta mawa anak doma. Oh pamere guru urang. Ai maneh tidak tadi tidak ngirim naon, ngirim hui setengah karung. Kalau orang bisnis Bu di kepalanya tuh kalkulator. Si Deden bawa hui, bawa sampel setengah karung dibere doma. Mun aing mere doma bakal dibere sapi. Maka besoknya Dadan ini beli kambing yang gede. Silaturahmi ke gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guru. Alhamdulillah saya mengamalkan ilmu. Di samping mengamalkan ilmu saya berbisnis. Ini dia can hoyong karaosan lumayan. Doma jalu. Sudah ngobrol-ngobrol ya Dadan pamit. Saur ajengan kabojona mah itu Dadan rek balik bahan naon. Teu aya cenah. Akang mung kamari we hui saparapat karung deui. Ah geus eta we bahankeun. Itu gambaran kalau kita tidak ada lillahnya, tidak ada ikhlasnya, pasti penyesalan yang akan kita dapat. Tapi sekalipun kita kerja duniawi, tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, akan kita tuai di akhir nanti. Di samping itu bahaya membimbing kepada kita. Pengamal sholawat wahidiyah bukan hanya sekedar membaca sholawat niatnya lillah, tapi harus menjiwai billah. La haula itu bukan hanya di mulut, bukan hanya dibaca, tapi oleh Bahyai kita disuruh dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya kita berkumpul saat ini, kita bernapas saat ini, kita dapat berbicara saat ini, illa billahil aliyyil azim. Ini hanya Allah lah semata. Makhluk itu sebetulnya tidak ada, yang ada hanya Allah subhanahu. Kita ini seperti kolong meja Bu. Makhluk ini seperti kolong meja. Ada nama kolong meja itu sepanjang ada apanya? Sepanjang ada mejanya. Kalau mejanya kita buangnya, kolong mejanya nggak ada. La ilaha illallah la maujuda. Ini oleh Bahyai bukan hanya dinadomin, bukan hanya dibaca, tapi dijiwai. Maka pengamal wahidiyah diajak untuk sadar sesadar-sadarnya. Di samping lillah dan billah, kita harus lir rasul, harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Firman Allah dalam Al-Qur'an, apa yang didatangkan dari Rasul ambillah, kerjakanlah, dan apa yang anu dicarang ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkanlah sekalipun kita berat. Yang selanjutnya tadi sudah dibahas oleh pangarsa, kita bir Rasul, menyadari bahwa kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang berhak disembah. Kita tahu sholat sehari semalam 5 waktu. Kita tahu maghrib 3 rakaat. Kita tahu zuhur 4 rakaat. Kita tahu asar 4 rakaat. Kita tahu harus khidmat terhadap orang tua. Kita tahu yang haram dinikahi, kita tahu yang boleh dinikahi, kita tahu hukum, berbagai hukum. Semuanya birrasuli, dengan jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lil ghaus bil ghaus. Istilah yang sederhana itu lil ghaus bil ghaus itu guru. Kita ini masing-masing punya guru, baik guru lahiran atau guru batinan, baik
guru pendidikan umum atau guru pendidikan non formal. Wahidiyah tidak mendidik pengamalnya banyak guru, tidak. Silahkan punya guru ribuan orang, silahkan. Tapi secara batiniah kita harus memilih yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Hilyatul Auliya. Ala ukhbirukum bi akhyari ummati. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa umat yang terbaik umatku adalah jasaduhum fid dunya wa qalbuhum fis sama. Dalam setiap zaman ada umat Rasulullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jasadnya seperti kita, makan seperti kita, berjalan seperti kita, kencing seperti kita. Jasadnya di dunia ini, wa qalbuhu fis samai, tapi hatinya di renung angkasa, hatinya di haribaan taubah, di haribaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah kami jelaskan tentang bimbingan Wahidiyah, mari kita coba, kita yang hadir di sini, terutama saya pribadi, hamba Allah yang selalu membohongi diri saya sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ternyata kita bukan membodohi orang lain, kita bukan membodohi guru kita, kita bukan membodohi Rasulullah, kita bukan membodohi Pak PW, tapi kita membodohi dan membohongi diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian, kita taubatan nasuha. Urang sasarengan, urang sami-sami tobat dina siang hari. Mudah-mudahan tobat kurang sadayana dijantenkeun taubat anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawat dan nida kita didengar oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibalas dengan cinta beliau. Dan mudah-mudahan istighosah kita mendapat bimbingan beliau, guru rohani kita bersama. Siapapun kita, profesi apapun kita, ujungnya ila ajalim musamma, kita hidup di dunia ini akan diakhiri. Pesta ini akan berakhir dengan sebuah kematian. Mungkin kemarin, mungkin kamari anu diurus ku urang teh tatangga, anu didoakeun ku urang teh tatangga, yang kita tangisi tetangga. Tapi mungkin setelah mujahadah rubus anak ini yang ditangisi itu adalah kita. Mungkin kita berbaring sudah tidak mampu apa-apa lagi. Ingat, ibu bapak, dunia tidak akan berduka dengan kematian kita. Ekonomi akan jalan terus, kepemerintahan akan jalan terus. Yang kenal kepada kita hanya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dekat kepada kita hanya bisa membaca, mendoakan dan melayat. Keluarga hanya bisa menangis, tidak bisa apa-apa. Istri hanya bisa bercucuran air mata melihat suaminya sedang menggap-menggap. Suami hanya bisa menangis melihat istrinya sedang di akhir hayat. Sebari dia memanggil, mama, jangan tinggalkan papa, ma. Bagaimana anak kita, bagaimana rumah kita. Dan selanjutnya itu berjalan hanya beberapa hari, seminggu mulai kita lupa, sebulan, 2 bulan, dan akhirnya hanya foto kita yang dipajang di tembok hanya dijadikan sebuah kenangan. Suami kita nikah lagi, istri kita bersuami lagi. Lantas jiwa ini yang kita bawa lin nafsi bin nafsi, yang menghadap pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa suap kepada
yang kita makan barang yang tidak jelas. Sedangkan ibadah kita sangat tergantung apa yang kita makan. Sesuap saja yang kita makan barang yang haram, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pengabdian kita. Sudah berapa kata lisan kita menyakiti orang lain, membentak istri, membentak suami, khianat terhadap anak, mengguncing tetangga dan sebagainya. Mari Bapak Ibu sekalian, pada saat hari ini kita tobat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita makmum di belakang beliau Kangjeng Romo Kiai. Kita makmum di belakang beliau Kangjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Kita makmum di belakang beliau Muallif Shalawat Wahidiyah Bahyai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Satu kali membaca sholawat, Allah membalas 10 rahmat. Tatkala ingat orang yang mati, kita membaca sholawat ke pangkuan Rasulullah dengan ikhlas, dengan lillah dan billah, maka terbebaslah ahli kubur tersebut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita hidup di dunia ini sampai kita jadi seorang ustadz, sampai kita jadi seorang kades, sampai kita jadi seorang camat dan profesi lainnya, itu adalah darah dan keluh kesah kedua orang tua kita. Sedang apa orang tua kita sekarang di alam barzah, Bapak Ibu sekalian? Kita enak makan dari sawah jasanya, kita enak menduduki rumah jasanya, dan kita enak membawa seluruh anggota ini yang syariatnya merupakan darah dan air susunya. Betapa khianat kalau kedua orang tua kita sedang ada dalam siksa, pada saat ini kita tidak menangis memohon ampunan. Maka mari Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa biyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa biyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa biyudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. As'aluka Allahumma bihaqqi an tughriqana bil hujjati bahri wahda hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita subhan pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia ini tidak mencerminkan sebagai umatnya.
akhlak kita semrawut, rumah tangga kita bertengkar setiap hari, sangat jauh dari bimbingan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita mati nanti di alam mahsyar nanti, para pengamal wahidiyah dan yang lain mendapat sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim, mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bergenjak mau ikut kepada pengamal yang lain, tapi kita dibentak oleh malaikat. Wantazul yauma ayyuhal mujrimun, menjauhlah wahai kalian pendosa, menjauhlah wahai kalian pembohong, menjauhlah wahai kalian pendusta. Kalian hanya mengaku sebagai pengamal salawat wahidiyah, kalian tidak pernah berjuang. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun, tempat inilah jahannam yang pantas untuk kalian. Sebelum ini terjadi, ibu bapak sekalian, mari kita panggil beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kami tidak pantas ya Rasulullah untuk menjadi umat panjenengan, mungkin panjenengan malu bersanding dengan aku yang hina ini ya Rasulullah. Terimalah lidah kami, jadikan kami sebagai umat panjenengan, walaupun ada di deretan yang terakhir ya Rasulullah. Kami diajak guru rohani kami ya Rasulullah. Kalau kami kotor, ada guru kami yang bersih ya Rasulullah. Ya salafi Allah wassalatu wassalam waslahu Wakul zalam walaysa li wa inda rudda kuntu soksan. Ya sabi al-khari salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu warwahu adikni wakul zalam du'abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka. Ya sabi al-khalqi salatu wassalam wa aslahu taqaddam doa wa laysa li ya sayyidi siwaka lain daruda. Hadirin hadirat, pada sebuah kesempatan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya dan memang mengangkat kepalanya dalam keadaan menangis, air mata suci di pipinya. Dengan serempak para sahabat tanya, ada apa gerangan ya Rasulullah? Rasul menjawab, awala ukhbirukum bi khairil khal, bukan maukah kalian tahu siapa makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat menjawab, mungkin para malaikat ya Rasulullah. Kata Rasul, pasti malaikat dimuliakan karena malaikat adalah pembantuku untuk menyampaikan risalah ke mangku bumi. Kalau gitu mungkin panjenengan dan para nabi ya Rasulullah. Aku dan nabi-nabi pasti dimuliakan oleh Allah karena membawa syariat untuk mengabdi kepada Allah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Lantas para sahabat bertanya lagi, mungkin kami para sahabatmu ya Rasulullah. Kalian semua pasti dimuliakan oleh Allah karena kalian semua membantu perjuanganku. Tapi bukan kalian yang saya maksud, ada yang lebih mulia dari kalian. Para sahabat terdiam. Lantas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang bertanya, lantas siapakah ya Rasulullah yang lebih mulia dari kami? Rasulullah menjawab, ada umat yang hidupnya jauh setelah kematianku,
tidak pernah bertemu denganku, bahkan tidak pernah ziarah ke makamku. Tapi umat tersebut ketika membaca sholawat dan rindu kepadaku, mereka menangis sejadi-jadinya. Maka itulah mulia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari panggil Rasulullah, Ibu. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang dimuliakan karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Hadirin hadirat, sekalipun kita ilmunya banyak, kitabnya tidak terhitung, tapi kalau kesombongan dan ketakaburan selalu ada di dalam hati kita, jangankan besar. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Ada yang merasa hidup, ada yang merasa punya kemampuan, ada yang merasa pintar, ada yang merasa kuat. Maka celakalah, tidak akanlah masuk surga. Maka kita ditolong oleh Wahyai dengan diajari lillah dan billah. Mari kita beristighosa, ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan kita diakui sebagai pendere-pendere beliau. Mudah-mudahan kita selalu diikut sertakan di dalam Wahidiyah dan ajarannya serta organisasinya. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wa huzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wa huzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'a salamihi dallat wa dallati latifi balad khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'a salamihi dallat wa dallat hilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dallat wa dallat hilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi. Hadirin hadirat, kita sedang ada di dalam tengah-tengah ujian Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas sabda Rasulullah, tamna'ul matar khatayakum. Yang menjadi sebab tidak adanya hujan adalah kesalahanmu, dosamu, dosa anakmu, dosa cucumu, dosa suamimu, dosa istrimu, dan dosa tetanggamu. Mari kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dari diri kita sendiri, keluarga, kita doain tetangga, kita doakan para pemimpin kita doakan dari mulai Pak Presiden sampai Pak RT. Mudah-mudahan mendapat hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wa la ali wa jalil lana muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawadina qarib li bainana. Ya Rabbana Allahumma shalli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wa la ali wa jalil lana muslimin
بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر التوادنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر التوادنا قرب ألف بيننا يا رب. Mari kita mohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pondok pesantren ini dipenuhi barokah. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung ini dipenuhi barokah Allah Subhanahu wa taala. Umumnya negara yang kita cintai ini, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya bisa mengguncing dan menyalahkan pimpinan kita. Wahidiyah mengajak untuk senantiasa mendoakan. Mudah-mudahan dengan amalan kita, dengan mujahadah ruh sana dan doa bersama ini, Allah segera menurunkan rahmat dan inayahnya. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah wa bi hadhil mujahadati rubi sana ya Allah. 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 Mari Bapak Ibu kita istighraq. Istighraq itu tidak ada yang dibaca. Segenap perhatian, konsentrasi. Kita yakini bahwa Allah yang maha ada sementara kita tidak ada. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ruhi hada zaman wa alihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ruhi hada zaman wa alihi wa sahbihi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ruhi hada zaman wa alihi wa sahbihi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وفروا إلى الله 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 وفروا إلى الله
wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari Bapak Ibu yakin permohonan kita diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan mendapat jantungan doa restu beliau Kanjeng Romo Kiai